Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua pejuang ASN. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Permen PAN RB nomor 24 tahun 2019 serta tips dan triks bagaimana mencari informasi lowongan formasi pada situs sscn.bkn.go.id. Simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang, serta pencet tombol belnya supaya ada notifikasi setiap saya mengupload video baru. Terima kasih. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Jadi tanggal 11 November hari ini telah keluar yakni peraturan Permen PAN RB nomor 24 tahun 2019 tentang nilai ambang batas SKD atau Seleksi Kompetensi Dasar CPNS tahun 2019. Yang perlu diketahui bahwa nilai ambang batas pada CPNS tahun 2018 kemarin itu diatur dalam Permen PAN RB nomor 37 tahun 2018. Mari kita lihat Permen PAN RB nomor 24 tahun 2019. Pada pasal 1, nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi calon pegawai negeri sipil. Ini yang nantinya akan menjadi dasar untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB. Lalu pada pasal yang kedua, SKD CPNS tahun 2019 itu meliputi ada 3 tes, yakni tes karakteristik pribadi atau TKP, lalu ada TIU, dan TWK, tes wawasan kebangsaan. Pada pasal ketiga, nilai ambang batas atau yang biasa disebut passing grade itu adalah yang pertama 126 untuk TKP. Ini sekitar informasi. Kalau Permen PAN RB nomor 37 tahun 2018 pada seleksi CPNS tahun kemarin itu untuk TKP nilai ambang batasnya yakni 143. Jadi ini turun. Lalu yang kedua itu 80 untuk TIU. Masih sama. Lalu ada yang ketiga 65 untuk TWK. Jadi untuk TIU itu masih sama seperti tahun kemarin, tetapi untuk TWK juga mengalami penurunan, yakni yang tahun kemarin 75 untuk passing grade TWK. Pada pasal yang keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 itu dikecualikan bagi peserta dengan formasi khusus. Formasi khusus ini ada 4 jenis, yakni putra-putri lulusan terbaik atau cum laude. Lalu yang kedua itu penyandang disabilitas, lalu yang ketiga putra-putri Papua dan Papua Barat, dan yang keempat itu diaspora. Pada pasal 5, nilai ambang batas SKD tahun 2019 ini pada jenis penetapan kebutuhan formasi khusus tenaga pengamanan cyber berlaku ketentuan pasal 3. Lalu pada pasal 6, penetapan nilai ambang batas SKD bagi peserta dengan pasal 4, yakni formasi khusus tadi, ini diatur sebagai berikut. Untuk putra-putri cum laude itu nilai kumulatifnya itu paling rendah 271 dan paling rendah TIU-nya yakni 85. Lalu yang kedua, nilai kumulatif SKD bagi penyandang disabilitas itu paling rendah 260 serta TIU-nya paling rendah 70. Lalu yang ketiga, nilai kumulatif SKD bagi putra-putri Papua dan Papua Barat itu paling rendah 260 dengan nilai TIU paling rendah 60. Pada pasal 7, ini ada keterangan lebih lanjut untuk jabatan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan seterusnya bahwa nilai ambang batas SKD diberi pengecualian. Pengecualiannya itu diatur di pasal selanjutnya, yaitu pasal 8. Bahwa pada poin yang pertama, nilai kumulatif SKD bagi formasi dokter spesialis dan seterusnya ini paling rendah nilai kumulatifnya 271, lalu nilai TIU-nya 80.
serta nilai kumulatif seleksi SKD bagi formasi jabatan rescuer dan sebagainya itu paling rendah 260 dan paling rendah 70. Pada pasal 9 tertuliskan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 11 November. Jadi dengan keluarnya Permen Pan RB nomor 24 tahun 2019 ini artinya sudah ada patokan atau ambang batas atau yang biasa disebut passing grade untuk kita, termasuk saya juga mengikuti CPNS tahun 2019. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, bagaimana tips dan trik mencari informasi formasi lowongan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang diperlukan adalah dua hal ini, yakni yang pertama software Google Chrome, lalu yang kedua itu pastikan ada koneksi internetnya. Silakan Bapak Ibu langsung mengakses saja ke alamat sscn.bkn.go.id. Ketika saya mengakses pada pukul 23.25 ini website SSCN alhamdulillah lancar, termasuk menu registrasi dan sebagainya. Saya akan memberikan tips dan trik bagaimana mencari info lowongan atau formasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ketika nanti akan mendaftar itu sudah terarah ingin kemana. Yang pertama adalah klik layanan informasi, kemudian info lowongan. Lalu Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman yang berbeda. Berikut halaman pencarian formasi. Di halaman pencarian formasi ini data itu diupdate sekitar 1 jam sekali, dan ini terakhir diupdate itu pada tanggal 11 November pukul 21.16. Nah, di halaman ini terdapat informasi tentang instansi, jabatan, lokasi, lalu ada kualifikasi pendidikan, lalu jenis formasi dan jumlah formasi yang dibuka. Ini satu halaman terdiri dari 10 baris dan ada 6.413 halaman, artinya ada sekitar 64.124 lowongan. Karena tidak mungkin dicari manual, maka disediakan menu pencarian seperti ini. Sebagai contoh, saya akan mencari pada instansi yang akan saya daftar, yakni pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lalu kita coba klik cari. Di sini ini ada tulisan bahwa no matching records found, artinya datanya belum ada yang cocok. Nah, ini ada dua kemungkinan, antara kita salah mengetikkan kata kunci pada halaman pencarian ini, atau memang data CPNS, lowongan CPNS di pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini memang belum diupdate, artinya belum masuk dalam update. Saran saya, pengalaman tahun kemarin, saya mengikuti tahun 2018 kemarin, itu memang data akan selalu bertambah. Jadi untuk melakukan pendaftaran itu jangan buru-buru. Artinya tidak harus langsung di hari pertama. Kita lihat dulu petanya, lalu update-nya ketika sudah full, sudah penuh, baru kita mulai memetakan mau mendaftar kemana dan kemana. Semisal Bapak Ibu akan mendaftar pada lowongan jabatan itu adalah guru matematika. Artinya Bapak Ibu silakan ketikkan di bagian jabatan ini adalah guru matematika. Lalu coba klik cari. Di sini akan muncul di bagian jabatan ini adalah kata kunci yang cocok dengan kata guru matematika. Jadi
ada sekitar 1476 data. Ketika yang ditampilkan hanya 10, maka halamannya ada 148. Bapak Ibu bisa menambahkan kata kunci lain di bagian lokasi, pendidikan, atau instansi ketika Bapak Ibu ingin lebih pasti tujuannya. Semisal saya hanya ingin ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atau saya hanya ingin ada di pemerintahan Kabupaten Bogor. Jadi silakan Bapak Ibu ketikkan saja di sini. Saya akan mencetakkan semua formasi jabatan untuk guru matematika. Jadi saya cukup tuliskan saja jabatan guru matematika, lalu show-nya saya buat jadi 100 supaya satu halaman ini ada 100 baris yang muncul. Otomatis di bagian page atau halaman ini hanya menjadi 15. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memblok mulai dari kata ini, kata data formasi. Bapak Ibu blok sampai bawah, silakan Bapak Ibu drag. Nah, sampai di ini cukup. Lalu di Google Chrome ini bisa Bapak Ibu langsung klik kanan, kemudian Bapak Ibu pilih print. Ini nantinya Bapak Ibu akan bisa menyimpan atau langsung memprint lewat printer yang Bapak Ibu punya. Kalau semisal printernya tidak ada pilihan destination ini, ada pilihan save as PDF. Artinya nanti Bapak Ibu simpan dulu menjadi PDF. Page-nya semua, layoutnya biarkan portrait, lalu klik more setting, paper size-nya itu biarkan A4, paper page per sheet-nya 1. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian selected only. Ini yang kita centang, yang perlu kita centang. Jadi yang dibuat PDF itu ya hanya halaman yang tadi kita blok saja. Nah, Bapak Ibu bisa klik save. Silakan Bapak Ibu beri nama. Contohnya saya beri nama formasi CPNS 2019 khusus untuk guru matematika. Karena tadi ada 15 halaman, maka saya buat kode seperti ini, #1. Nanti ketika di save, artinya Bapak Ibu bisa membuka filenya formasi CPNS guru matematika tahun 2019. Jadi hasilnya berbentuk menjadi PDF seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa memfilter semua lowongan guru matematika. Silakan Bapak Ibu buat file PDF seperti ini agar nanti ketika mendaftar sudah terarah. Bapak Ibu bisa mengetahui lowongan jabatan guru matematika dalam contoh ini 1 Indonesia. Jumlahnya, jenis formasinya, lokasi di mana, instansinya mana. Jadi Bapak Ibu bisa lebih santai atau tenang dalam memilih. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.